Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas 5 soal di bagian pertama ini. Uji pemahaman untuk persiapan PTS ya. Jadi uji pemahaman hukum Newton tentang gerak untuk persiapan PTS. Oke, kita langsung saja mulai. Soal yang pertama kita akan membahas di sini adalah satu, agar benda bergerak konstan, resultan gaya benda harus memenuhi titik-titik. Nah, kata konstan berarti dia V-nya tetap. Ya, berarti kalau V-nya tetap berarti tidak ada A-nya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada percepatan maupun perlambatan. Ya. Jadi sigma F sama dengan 0, ini adalah jawabannya. Nah, kalau ada percepatan, maka nanti persamaan jadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini hukum kedua. Ya, hukum kedua. Nah, sedangkan yang ini adalah hukum pertama. Oke, jadi sudah jelas ya. Yang ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Balok M berada pada lantai yang licin. Balok diberi 3 gaya seperti pada gambar. Supaya balok M tetap diam, ya, berapakah besar gaya F3 yang harus diberikan? Jadi kita lihat arahnya ya. Jadi F1 sama F2 itu searah. Jadi F1 plus F2. Nah, ini harus sama dengan F3 agar benda tetap diam. Maka kita bisa cari F3-nya dengan cara F1 20 Newton ditambah 15 Newton. Sama dengan F3, maka 35 Newton itu adalah F3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 3, 4, dan 5. Berikut ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan percepatan. Pernyataan manakah yang paling benar? Nah, kita tahu bahwa percepatan itu ya, itu sebanding dengan gaya total sigma F. Ya. Biasanya gayanya bisa lebih dari 1, maka di sini ada sigma F atau gaya total. Dibagi dengan M. Kenapa dibagi? Karena semakin besar massa, maka percepatan ini semakin kecil gitu ya. Jadi F-nya itu semakin besar, gerakannya semakin cepat, A-nya semakin besar. Kalau M-nya massanya semakin besar, maka semakin berat dan percepatannya semakin kecil gitu ya. Nah, kita langsung saja. Berarti percepatan berbanding lurus dengan massa. Nah, ini salah ya. Berbanding terbalik dengan gaya total, salah. Percepatan berbanding lurus dengan gaya. Nah, ingat bahwa gayanya itu bisa lebih dari 1, maka ini salah. Berbanding terbalik dengan massa, ini benar. Kemudian percepatan berbanding lurus dengan gaya total. Nah, ini benar. Berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini benar. Percepatan berbanding lurus dengan massa, salah. Berbanding terbalik dengan gaya, salah. Percepatan berbanding lurus dengan massa, berbanding lurus terbalik dengan kecepatan. Nah, salah. Jadi pembahasannya jawabannya adalah yang C. Nomor 4, jika sebuah benda seberat 5 kg didorong oleh Mei dan Aimu ke arah yang sama dengan gaya masing-masing 5 Newton, maka berapakah percepatan benda? Nah, kita tulis dulu. Jadi masanya adalah 5 kg. Nah, gayanya dari Mei itu adalah 5 Newton. Sedangkan gaya dari Aimu adalah 5 Newton juga ya. Nah, maka kita gambar. Di sini masanya ditarik ya, atau didorong dengan arah yang sama. Nah, ini didorong. Ya, ini F-nya Mei, ini F-nya
A-mu. Nah, gitu ya. Nah, maka kita cari A-nya. A adalah sigma F per M. Jadi, sigma F-nya adalah gaya totalnya dari Mei ditambah F I-mu. Nah, per M-nya masanya 5 kg tadi ya. Nah, berarti gaya totalnya adalah 5 Newton tambah 5 Newton dibagi 5 kg. Jadi 10 Newton per 5 kg. Jadi kita dapat A-nya adalah 2 Newton per kilogram. 2 Newton per kilogram itu sama dengan 2 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita ke soal terakhir. Jadi di sini ada bumi menarik benda di sekitarnya dengan gaya gravitasi. Menurut hukum ketiga Newton, bumi akan menerima gaya reaksi dari benda yang ditariknya. Mengapa gaya reaksi pada bumi tidak dirasakan oleh bumi? Nah, yang A, opsinya adalah sebab massa bumi jauh lebih besar dibandingkan massa benda. B, sebab ukuran bumi jauh lebih besar dibanding ukuran benda. Karena gaya gravitasi bumi. D, karena bumi berputar pada porosnya. E, karena bumi berevolusi terhadap matahari. Oke, jadi hukum Newton ketiga itu tentang aksi reaksi ya. Jadi gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi kalau misalkan gaya aksinya itu bumi menarik benda, ya maka dia akan menerima gaya yang berlawanan, yaitu gaya benda ditarik oleh bumi itu ya, bumi. Nah, misalkan seperti ini. Saya kasih koma. Nah, maka F itu adalah, F bumi adalah massa bumi dikalikan dengan A bumi ke bendanya tadi. Ya. Sama dengan min itu arahnya, massa benda dikalikan dengan A benda ke bumi. Gitu ya. Jadi, karena massa bumi jauh lebih besar, jadi ini besar sekali. Besar sekali ya. Dibandingkan dengan massa benda ya. Agar persamaannya tetap setara, percepatan yang dialami bumi jauh lebih kecil daripada percepatan yang dialami benda. Jadi ini biar tetap setara, maka ini kecil nanti jadinya. Ini lebih kecil daripada yang ini. Jadi kalau kalian lihat benda jatuh atau benda ditarik oleh ini benda nih bumi. Ya, ini bendanya ketarik ke bumi, kalian lihatnya bendanya ketarik bumi kan? Nah, tapi buminya sebenarnya juga ketarik, tapi kecil sekali karena massa bumi yang begitu besar. Jadi, jawabannya adalah yang A, ya. Oke. Kalau ukuran bumi jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran benda, belum tentu. Karena apa? Karena benda yang memiliki volume ukuran, ya, belum tentu masanya besar, gitu ya. Dari persamaan ini kita bisa simpulkan bahwa masanya yang berpengaruh. Kalau ukurannya itu besar, belum tentu memiliki massa yang besar. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.